Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, shalom. Perkenalkan, nama saya Bamada dengan NIM 23241. Saya berasal dari kelas TI kelas A. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis materi mengenai 8 jenis model rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall model, V model, increment model, prototyping model, spiral model, agile model, scrum model, develops model. Yang pertama, waterfall model. Waterfall model ini adalah pendekatan linear dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak. Tahapannya apa saja? Dalam tahapan ini ada 5. Yang pertama itu recruitment, design, development, testing, dan deployment. Kelebihannya itu mudah dipahami dan diimplementasikan, cocok untuk proyek kecil dengan persyaratan yang jelas. Setiap fase didefinisikan dengan baik. Kekurangannya tidak fleksibel terhadap perubahan. Kesalahan yang ditemukan pada tahap akhir sulit diperbaiki. Tidak cocok untuk proyek yang kompleks atau yang membutuhkan perubahan sering. Kita lanjut. Kedua yaitu V model, adalah model dengan pendekatan verifikasi dan validasi di setiap tahapan-tahapan. Sama seperti yang pertama tadi, ini mencakup 5 tahapan. Yang pertama itu recruitment, design, development, testing, dan deployment. Kelebihannya itu definisi pengujian jelas pada setiap tahapan. Kesalahan bisa ditemukan lebih awal, cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas. Kekurangan sangat kaku, sulit untuk menangani perubahan. Sama dengan waterfall, tidak cocok untuk proyek dinamis, dan juga biaya tinggi jika ada perubahan di tengah jalan. Increment model adalah model pengembangan perangkat lunak secara bertahap dengan tiap iterasi menghasilkan sebagian fitur. Nah, tahapannya apa saja? Di sini saya sudah rangkum dalam 5 tahapan juga, yaitu perencanaan, analisis, desain, testing, dan implementasi pengujian. Adapun kelebihannya, pengembangan bertahap dan penggunaan bisa melihat hasil lebih awal. Pemecahan kompleksitas lebih fleksibel terhadap perubahan dibandingkan waterfall. Pengujian awal dan masalah dapat diidentifikasi lebih awal. Kekurangannya membutuhkan perencanaan yang baik, memerlukan lebih banyak sumber daya. Risiko arsitektur perangkat lunak yang buruk jika tidak direncanakan dengan baik. Prototyping model. Nah, dalam jenis ini, model pengembangan yang membuat prototyping untuk memahami kebutuhan pengguna sebelum produk akhir, dan model ini digunakan ketika pelanggan tidak mengetahui persyaratan proyek yang tepat sebelumnya. Jenis-jenisnya yaitu ada prototyping evolusioner, increment, dan extreme. Nah, tahapannya saya rangkum ada 6. Yang pertama recruitment, design, development, testing, deployment. Yang terakhir implementasi dan maintenance. Kelebihannya, pengguna berperan aktif dalam pengembangan dan dapat memberikan masukan langsung selama proses persyaratan yang tidak jelas dapat ditemukan lebih awal. Meminimalisasi risiko kegagalan sistem. Kelemahannya, membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya. Prototipe bisa menjadi sangat kompleks jika tidak dikelola dengan baik. Pengguna mungkin memiliki ekspektasi yang berlebihan dari prototipe. Pengembangan yang tidak terencana. Lanjut ke spiral model, adalah model iterasi yang menggabungkan waterfall, prototyping, fokus pada analisis risiko. Tahapannya itu recruitment, design, development, testing, dan deployment. Nah, kelebihannya, pengguna berperan aktif dalam pengembangan. Persyaratan yang tidak jelas dapat ditemukan lebih awal. Meminimalisasi risiko kegagalan sistem. Kekurangannya, membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya. Prototipe bisa menjadi sangat kompleks jika tidak dikelola dengan baik.
Terakhir, pengguna mungkin memiliki ekspektasi yang berlebihan dari prototipe. Kita lanjut ke agile model. Adalah model pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan iteratif, fokus pada pengembangan yang berkelanjutan. Tahapannya itu requirement, design, development, testing, deployment, feedback, refinement, dan maintenance. Nah, kelebihannya sangat fleksibel terhadap perubahan. Pelanggan dilibatkan secara aktif, memungkinkan pengiriman fitur lebih cepat. Kekurangannya, membutuhkan kerjasama yang kuat antara tim dan pelanggan. Kurangnya dokumentasi karena fokus pada hasil cepat. Tidak cocok untuk proyek dengan anggaran tetap atau persyaratan yang jelas dari awal. Kita lanjut ke Scrum model. Adalah sebuah kerangka kerja agile dengan sprint terstruktur untuk pengembangan perangkat lunak. Tahapannya ada 5: requirement, design, development, testing, dan deployment. Kelebihannya menghasilkan perangkat lunak yang bisa digunakan lebih cepat, sangat adaptif terhadap perubahan, fokus pada kolaborasi tim. Kelemahannya membutuhkan tim yang sangat terorganisir, bisa mengalami kesulitan jika tidak ada disiplin dalam menjalankan Scrum. Tidak cocok untuk proyek dengan persyaratan yang tidak dapat dinegosiasikan. Selanjutnya, DevOps model adalah model yang mengintegrasikan pengembangan dan operasional untuk efisiensi pengiriman perangkat lunak. Tahapannya ada requirement, design, development, testing, feedback, monitoring, deployment. Kelebihannya itu otomatisasi mempercepat siklus pengembangan, kolaborasi yang lebih baik antara tim pengembangan dan operasional, mengurangi risiko kesalahan deployment. Kekurangannya membutuhkan keterampilan DevOps yang khusus. Awal penerapan memerlukan investasi, waktu, dan sumber daya yang besar. Yang terakhir, tantangan budaya dalam mengintegrasikan tim development dan operation. Itulah tadi materi tentang jenis-jenis model perangkat lunak. Jika ada salah kata dalam memaparkan materi jenis-jenis model perangkat lunak, mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, shalom.